Lady Loki bakal jadi partnernya Loki untuk menyelamatkan dunia dari kiamat. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown full trailer terbaru dari series Loki. So, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Belum selesai dengan trailer Black Widow, Marvel lagi-lagi ngeluarin trailer terbaru dari salah satu project seriesnya, yaitu Loki, yang bakal tayang di tanggal 11 bulan Juni nanti, yang akan mengangkat cerita Loki yang bakal diceritakan bekerja untuk TVA untuk memulihkan timeline waktu. Nah, di trailer ini diawali dengan menunjukkan kita sosok Loki yang baru aja dibawa ke markas TVA, yang sepertinya ini kejadian setelah agent TVA Minuteman menangkap Loki yang terdampar di sebuah gurun di teaser sebelumnya. Dan ini mungkin terjadi akibat ulah Loki saat dia kabur dari kejadian Avengers pertama dengan menggunakan Tesseract, di mana ini membuat susunan timeline jadi berantakan yang akhirnya membuat Loki terdampar di timeline lain yang berbeda dengan timeline asalnya. Nah, di scene yang sama kita sendiri bisa melihat Easter eggs dari karakter alien Skrull yang di sini sepertinya berhubungan erat dengan series Marvel, yaitu Secret Invasion, yang bakal menceritakan kita tentang invasi Skrull ke bumi. Di mana kejadian invasi ini mungkin saja sedikit banyak mempengaruhi timeline di bumi nanti, dan inilah yang akhirnya menjadi alasan kenapa Minuteman membawa alien Skrull ke markas TVA supaya bisa menjaga timeline di bumi tetap normal tanpa pengaruh dari kejadian seperti Secret Invasion. Selain itu, kalau kita perhatikan lebih detail di scene ini, kita sendiri bisa melihat corak dinding dari TVA yang punya bentuk mirip dengan corak yang ada di buku Darkhold milik Agatha, di mana corak ini kemungkinan saja adalah pola atau peta multiverse yang eksis di dunia. Dan kalau kita perhatikan portal yang membawa Loki ini punya tampilan yang mirip dengan portal interdimensi milik Uatu the Watcher, yang di komiknya punya kekuatan untuk bisa membuat penggunanya berpindah dimensi dan juga realitas waktu. Berikutnya di scene lainnya kita bisa mendengar obrolan dari Loki dan juga eksekutif dari TVA, yaitu Mobius M. Mobius, yang dalam obrolannya kita bisa mendengar bahwa Loki akhirnya bisa tahu tentang tempat dia ditahan sekarang dan juga sosok di balik organisasi TVA, yaitu Timekeeper. Dimana kalau di komiknya, Timekeeper sendiri adalah sekelompok makhluk ciptaan dari director TVA He Who Remains yang diciptakan untuk menggantikan Time Twister yang gagal sebagai ciptaan He Who Remains karena sudah menghancurkan setiap era yang mereka kunjungi. Dan di sini Timekeeper sendiri punya tugas untuk mengajari orang yang hidup di siklus hidup selanjutnya untuk menghindari kesalahan di masa lalu dan menjadi baterai hidup untuk mempertahankan eksistensi orang-orang yang bekerja dengan TVA. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya patung TVA dalam trailer ini yang punya tampilan mirip dengan sosok Timekeeper, ini bisa menandakan kalau Timekeeper di sini adalah sosok penting yang dihormati di TVA yang sepertinya merupakan founder dari organisasi TVA. Di mana TVA di sini sepertinya dibentuk oleh Timekeeper untuk menjaga tertatanya aliran waktu di dunia secara sempurna dan juga sesuai, sama seperti yang sekilas Loki dan juga Mobius ucapkan dalam trailer ini. Di komiknya pernah juga diceritakan sosok Timekeeper yang bekerja sama dengan Uatu the Watcher untuk menjaga timeline dengan menggunakan portal interdimensinya. Selanjutnya di trailer kita kemudian bisa melihat Loki yang di sini terlihat diadili oleh TVA karena kejahatan yang sudah mengacaukan timeline waktu dengan menggunakan Tesseract untuk kabur. Di mana di sini terlihat Loki yang sedang berhadapan dengan judge atau hakim dari TVA bernama Ravonna Renslayer yang diperankan oleh aktris Gugu Mbatha-Raw. Di mana karakter ini ternyata adalah karakter yang juga muncul di komik Marvel yang kalau di komiknya diceritakan sebagai putri dari Raja Serelius yang kemudian jadi permaisuri dari Kang the Conqueror. Sampai akhirnya Ravonna kemudian membunuh Kang dan menjadi penguasa dari kerajaan Kang di Chronopolis. So, dengan adanya backstory hubungan Ravonna dengan Kang di komiknya dan juga tema dari series Loki tentang tatanan waktu yang tentu jadi subjek utama yang dikuasai oleh Kang sebagai penguasa waktu, maka dengan adanya karakter Ravonna di series Loki ini bisa jadi setup yang bagus di series ini untuk memperkenalkan Kang the Conqueror sebagai penjahat waktu di MCU. Yang sepertinya bakal punya hubungan dengan Judge Ravonna sampai akhirnya dia bakal muncul di film Ant-Man and the Quantumania. Dimana setelah Kang mungkin dibebaskan oleh Judge Ravonna dari penjara TVA dalam series ini nanti. Berikutnya di scene lainnya kita kemudian melihat Loki yang dibawa oleh Mobius ke suatu tempat di mana dia bertemu dengan petugas administrasi TVA yang kemudian menyuruh Loki untuk menandatangani berkas terkait dengan kata-kata yang pernah diucapkan Loki selama dia hidup, yang sepertinya dilakukan oleh TVA untuk mengkonfirm kalau Loki ini benar-benar adalah Loki dari timeline alternatif dan bukan Loki dari timeline utama.
Dimana ini juga semakin terlihat saat TVA memakaikan jaket bertuliskan Varian kepada Loki saat dibawa oleh Mobius dan juga agen TVA ke sebuah festival abad pertengahan yang mungkin saja kata Varian di sini merupakan identitas yang diberikan oleh TVA kepada Loki supaya mereka bisa tetap mengingat dari mana Loki ini berasal, yaitu dari timeline yang berbeda dari Prime Loki. Selain itu, kalau kita perhatikan detail dokumen yang akan ditandatangani oleh Loki di sana, kita bisa melihat tulisan varian L1130 yang sepertinya merupakan kode identitas Loki sebagai makhluk varian atau makhluk dari timeline alternatif yang di sini berasal dari timeline waktu 1130. Di mana Loki di timeline ini adalah Loki versi jahat saat dia bekerja untuk Thanos dalam memimpin invasi bangsa Chitauri ke New York. Dan tentunya Loki yang satu ini belum melalui kejadian yang sama dengan Prime Loki di Thor The Dark World dan juga Thor Ragnarok, yang kemudian membuat Loki akhirnya jadi baik dan mati di tangan Thanos saat mencoba membunuhnya di Avengers Infinity War. Dan kalau Loki ini datang dari timeline 1130, maka bukan gak mungkin kalau Loki juga punya versi lain dari dirinya sebelum timeline 1130 yang juga diawasi oleh TVA dalam proses penjagaan waktu. Dan sepertinya versi lain dari Loki inilah yang bakal ditemui oleh Loki di misinya untuk TVA untuk mengembalikan tatanan waktu, dan salah satu versi Loki yang akan ditemui ini adalah versi wanita dari dirinya, yaitu Lady Loki. Lanjut di sini itu, kita bisa melihat seekor kucing yang terlihat kaget saat Loki datang ke sana, di mana sosok kucing ini secara nggak langsung merefer pada salah satu penyamaran yang digunakan oleh Loki saat dia bertemu dengan Squirrel Girl di komiknya. Dan kalau kita perhatikan pada leher Loki, kita bisa menemukan sebuah kalung pengaman yang mungkin digunakan oleh TVA untuk membuat Loki tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya selama berada di markas TVA. Berikutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat tampilan dari markas TVA yang punya tampilan mirip dengan Null Time Zone, yang kalau di komiknya diceritakan sebagai ruang di luar timeline yang digunakan oleh TVA sebagai basis operasi mereka. Dan kalau ngomongin soal timeline, di scene-scene lainnya kita juga bisa melihat tampilan dari markas TVA yang menunjukkan beberapa corak waktu seperti jam dinding dan juga jam pasir yang hadir dalam poster, tayangan televisi, dan ornamen pintu dari markas TVA, di mana corak-corak ini seakan menegaskan fungsi dari organisasi TVA yang memang hadir untuk menjaga timeline agar bisa berjalan seperti semestinya. Lanjut ke scene lainnya, kita kemudian diperlihatkan dengan Mobius yang membawa Loki ke tempat kerja para pegawai TVA yang bertugas untuk memonitor timeline, dimana kalau di komiknya, para pegawai ini mungkin adalah bagian dari chronomonitor yang punya tugas untuk mengawasi dan membuat kalkulasi secara spesifik dari satu timeline secara khusus. Nah, masih di scene yang sama, kalau kita perhatikan monitor utama yang ada di ruang kerja chronomonitor, kita bisa melihat garis timeline yang rusak oleh Loki saat dia kabur dengan Tesseract di Avengers pertama, yang di sini kelihatan bercabang dan menandakan terbentuknya cabang realitas baru dari timeline utama di universe MCU. Dimana kejadian ini sebenarnya di Avengers Endgame sempat diprediksikan oleh The Ancient One saat dia memperingatkan Bruce Banner tentang cabang realitas yang akan terbentuk jika salah satu Infinity Stones hilang dari timeline utama. Dan hal yang ditakutkan oleh Ancient One ini kemudian terjadi di series Loki dengan dipicu hilangnya Space Stones dari timeline utama saat Loki kabur dengan Tesseract, dan kemudian membuat timeline utama jadi bercabang dan menciptakan banyak timeline alternatif. Padahal kalau kita lihat di film Avengers Endgame, sebenarnya ada beberapa kejadian lain yang bisa menjadi penyebab dari eksisnya timeline bercabang ini, seperti saat Thanos dari masa lalu bertime travel ke tahun 2023, di mana kejadian ini membuat Thanos dan pasukannya akhirnya musnah karena di-snap oleh Tony Stark dengan Infinity Stones, dan ini tentunya membuat sebuah loophole dari timeline waktu utama dengan tidak adanya lagi Thanos dan juga pasukannya di timeline itu sebagai penjahat di galaksi. So, bukan gak mungkin saat dia bekerja dengan TVA, Loki di sini sepertinya tidak hanya akan membetulkan cabang timeline yang dia buat karena tindakannya di timeline Avengers pertama, tapi juga bakal membetulkan cabang timeline yang tercipta karena hilangnya Thanos dan juga pasukannya di timeline utama. Dan ini bisa jadi motivasi bagi TVA kenapa mereka akhirnya menunjuk Loki sebagai salah satu orang yang bakal membantu mereka dalam memperbaiki timeline utama. Karena seperti yang kita tahu, di MCU, Loki sendiri adalah orang yang kabur dari timeline Avengers pertama dengan Tesseract, dan juga orang yang pernah bekerja sama dengan Thanos untuk mendapatkan Space Stones dengan melakukan invasi ke bumi. So, dengan backstory dari Loki yang pernah berhubungan dengan faktor penyebab terciptanya timeline bercabang, ini bakal membuat Loki jadi salah satu sumber masalah dari terciptanya timeline bercabang ini, dan inilah yang kemudian membuat TVA merasa penting untuk melibatkan Loki sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah timeline utama ini.
Dan karena di sini TVA sangat membutuhkan Loki sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah timeline utama, inilah yang kemudian membuat TVA menyembunyikan motif utama mereka dalam memanfaatkan Loki, supaya Loki tidak bisa mengetahui seberapa pentingnya dia dalam timeline utama dan mencegah Loki supaya tidak membuat kekacauan lagi pada timeline utama. Sehingga inilah yang kemudian membuat Mobius akhirnya berbohong kepada Loki saat Loki bertanya kenapa dirinya dipilih untuk memperbaiki timeline utama, di mana Mobius kemudian menjawab kepada Loki kalau dia butuh perspektif unik dari Loki untuk memperbaiki timeline utama ini. Dan dengan hadirnya cabang timeline utama yang dibuat oleh Loki di seriesnya nanti, ini bisa jadi dasar untuk memperkenalkan multiverse yang bakal jadi masalah utama yang harus dihadapi oleh Doctor Strange di film keduanya, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan ini juga semakin diperkuat dengan keterlibatan showrunner dari Loki, yaitu Michael Waldron, yang akan terlibat sebagai salah satu penulis dari film Doctor Strange 2. So, bisa jadi ending dari series ini nantinya bakal punya koneksi langsung dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, seperti halnya series WandaVision yang ending dan post credit scene-nya jadi jembatan bagi film MCU selanjutnya, yaitu Captain Marvel 2 dan juga Doctor Strange 2. Berikutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat Loki yang di sini terlihat di berbagai macam timeline bercabang saat dia melakukan misinya dari TVA, seperti di timeline masa depan saat dia berada di supermarket modern Roxxcart yang mungkin adalah milik Roxxon Energy Corporation, sebuah perusahaan energi yang didukung oleh para villain di komik Marvel. Dimana di sini kita bisa melihat Loki yang kabur dengan portal interdimensi milik TVA saat menjalankan misi bersama dengan Mobius dan juga para Minutemen di Roxxcart. Lalu di scene lainnya kita juga bisa melihat Loki berada di masa lalu bersama dengan Mobius, tepatnya di kota Pompeii saat kota itu akan hancur karena erupsi gunung berapi di tahun 79 sebelum Masehi yang bisa kita temukan clue-nya di salah satu bangunan dalam scene ini. Lalu di scene lainnya kita juga bisa melihat Loki yang di sini berada di Asgard sebelum dihancurkan oleh Surtur di film Thor Ragnarok, yang sepertinya scene ini terjadi saat Loki melompat dari pesawat dan dibawa oleh Bifrost yang terlihat di trailer sebelumnya. Berikutnya kita juga bisa melihat Loki di timeline saat bumi di sini hancur, yang mungkin karena invasi bangsa Chitauri yang sukses di New York yang membuat Thanos bisa menguasai bumi dan mengalahkan para Avengers, termasuk menghancurkan markas mereka yaitu Avengers Tower yang di trailer ini kelihatan hancur. Dimana di timeline yang sama kita juga bisa melihat Loki yang di sini mencoba mencalonkan diri sebagai presiden untuk memimpin para survival dari bumi yang hancur ini, dan ini sekilas bisa merefer pada salah satu komik Marvel yaitu Vote Loki yang menceritakan kita dengan Loki yang bersaing dengan para Avengers untuk jadi presiden Amerika. Lalu di scene lainnya kita kemudian ditunjukkan dengan sosok Loki yang di sini terlihat di timeline bumi yang semakin mendekati kehancuran setelah bulannya hancur, di mana ini membuat bumi sekarang dijatuhi pecahan meteor dan mempunyai iklim yang buruk, dan ini sepertinya adalah efek lanjut dari suksesnya invasi bangsa Chitauri ke planet bumi yang mungkin saja dalam proses penjajahannya membuat bulan akhirnya hancur. Nah, di scene ini kita sendiri bisa melihat Loki yang bertemu dan mengobrol dengan versi wanita dari dirinya, yaitu Lady Loki, yang sebenarnya di trailer ini sempat kelihatan dalam beberapa scene saat dia berusaha mengalahkan para Minutemen dan menyusup ke TVA dengan penyamaran jubah hitamnya, yang mungkin dilakukan oleh Lady Loki untuk membebaskan Loki yang ditahan di penjara TVA. Lalu saat dia mengikuti Loki yang berada di sebuah kuil hancur dengan perpustakaan di dalamnya, di mana sepertinya ini terletak di Blue Area of Moon yang kalau di komik Marvel diceritakan sebagai kota yang digunakan oleh The Watcher untuk mengawasi bumi. Di mana ini sepertinya adalah tempat yang digunakan oleh Loki untuk mencari petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah timeline bercabang. Dan ini yang sepertinya merupakan sumber masalah dari terciptanya kiamat di seluruh timeline yang ada, termasuk di bumi. Nah, di sini itu sendiri kita bisa melihat Lady Loki yang di sini juga seperti melakukan lompatan side flip untuk menghindari serangan yang bisa saja berasal dari Loki saat Loki mengunjungi perpustakaan itu untuk mencari informasi. Sampai akhirnya kita kemudian bisa melihat Loki yang bertemu dengan Lady Loki saat bumi hampir hancur, yang sepertinya momen ini adalah momen di saat Lady Loki memberikan nasihat kepada Loki cara bagaimana mencegah kiamat yang terjadi di seluruh timeline. Dan momen ini kita juga sepertinya bakal melihat Lady Loki yang bakal menyerahkan pedangnya kepada Loki yang kita lihat dipegang oleh Loki di scene lainnya, di mana pedang ini bisa jadi merupakan ungkapan dari Lady Loki yang kini percaya kepada Loki sebagai penyelamat timeline dari kiamat. Lanjut di scene lainnya, kita kemudian bisa melihat Loki yang di sini terus berusaha untuk kabur dan mengkhianati organisasi TVA. Bahkan di sini kelihatan jelas Loki menggunakan senjata pisau ikoniknya dan juga kekuatan sihirnya untuk melawan para Minutemen yang berusaha menangkap Loki.
Nah, saat Loki menggunakan sihirnya, kalau kita perhatikan lebih detail, kita bisa melihat warna sihir Loki yang berwarna hijau dan baru dia tunjukkan pertama kali di series ini. Di mana warna hijau ini tentunya merupakan representasi dari sumber kekuatan sihir yang dimiliki oleh Loki. Sama halnya seperti warna sihir merah yang merupakan tanda bagi Wanda yang memiliki kekuatan sihir dari Chaos Magic. Dan warna sihir hitam yang dimiliki oleh Agatha yang memiliki kekuatan sihir dari Dark Magic. Dimana kalau kita lihat di MCU, kekuatan sihir dari Loki ini berasal dari kekuatan sihir Asgardian yang memiliki warna dominan kuning dan juga Frost Giant Magic yang memiliki warna biru. Dan kedua warna ini kalau disatukan bisa menciptakan warna hijau yang jadi warna dari sihir Loki sekarang. Selanjutnya kalau kita lihat beberapa scene lainnya, kita sendiri bisa ditunjukkan dengan beberapa karakter tentara Minutemen yang sepertinya bakal punya peranan penting di series ini, seperti Hunter B-15 yang diperankan oleh Wunmi Mosaku yang merupakan komandan pasukan Minutemen, dan Hunter C-20 yang diperankan oleh Sasha Lane yang merupakan salah satu tentara Minutemen, di mana di sini dia terlihat sedang melawan tentara Minutemen yang lain, entah dalam rangka latihan atau dalam usaha dirinya untuk berkhianat kepada TVA. Dan terakhir di trailer ini kita ditunjukkan dengan Mobius yang di sini membela Loki di depan Judge Ravonna dan tetap mempertahankannya di TVA untuk menjalankan misi perbaikan timeline. Meskipun di sini Mobius tahu tentang background dari Loki yang selalu mengkhianati banyak orang dan sudah berusaha kabur berulang kali dari TVA, yang sempat membuat Mobius kelihatan ragu di trailer ini saat memperbolehkan Loki untuk melanjutkan misinya. Dimana di sini sepertinya Mobius sendiri bisa percaya kepada Loki karena dia yakin bahwa kehadiran Loki di TVA bisa memiliki peran sentral supaya TVA bisa menyelesaikan permasalahan timeline yang dibuat Loki sekaligus mencegah kiamat yang bakal terjadi di seluruh timeline yang ada. Tapi ini sepertinya nggak dilihat oleh Judge Ravonna yang sepertinya tetap tidak percaya kepada Loki karena melihat background dan usaha pengkhianatan Loki di sepanjang misinya. Dimana ini membuat Judge Ravonna akhirnya selalu berusaha untuk menghentikan Loki, entah dengan mengirimkan pasukan Minutemen atau menghentikan Loki dengan tangannya sendiri. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer Loki. Dan menurut kamu apa nih yang bakal terjadi di series ini? Dan bakal jadi apa multiverse setelah series Loki? Tulis pendapat kamu di bawah ya. So like dan share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.